teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan pemijatan oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini diberikan kepada ibu postpartum ataupun ibu menyusui. Hal ini dilakukan untuk memudahkan produksi ASI atau memperbanyak produksi ASI. Nah, untuk pijat oksitosin sendiri, peralatan yang diperlukan adalah 2 buah baskom yang berisi air hangat dan air dingin, kemudian 2 wastafel, ada baby oil. Nah, teman-teman bisa menggunakan minyak lain sesuai selera dan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada selimut mandi, atau teman-teman juga bisa menggunakan handuk. Lalu prosedur ini akan dilakukan kepada ibu yang menyusui atau ibu postpartum. Nah, sebelum tindakan dilakukan, kita akan meminta kepada ibu untuk melepaskan baju bagian atas. Nah, ibu tidak menggunakan bra agar payudara ibu bisa bebas menggantung, karena hal ini akan mempermudah proses produksi ASI. Nah, ibu akan berada pada kursi, kemudian kepalanya akan ditundukkan ke meja. Bisa juga menggunakan bantal dengan posisi ibu memeluk bantal. Tapi karena sekarang kami menggunakan kursi dan meja, jadi ibu diarahkan untuk menundukkan kepalanya di meja. Ya kan, Bu? Nah, ini seharusnya baju bagian atasnya dilepas ya, teman-teman. Kemudian tindakan yang berikutnya setelah baju bagian atas dilepas dan menyuruh ibu menundukkan kepalanya adalah memasang selimut mandi atau handuk pada bagian bokong ibu. Jadi bisa teman-teman lihat. Hal ini dilakukan untuk mencegah air maupun minyak itu berjatuhan dan mengenai celana ibu. Jadi selimut mandi atau handuknya ditaruh di bagian belakang, bagian bawah, bagian bokong. Kemudian setelah bajunya dilepas, teman-teman bisa perhatikan pada saat menunduk bagian payudara harus bebas dari hambatan, jadi tidak boleh ada yang menekan payudara. Nah, setelah seperti ini, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menggunakan baby oil. Jadi menyiram minyak ke telapak tangan, kemudian digosokkan. Nah, teman-teman sebelum melakukan tindakan ini harus sudah mencuci tangan dengan air mengalir terlebih dahulu. Jadi tangan kita dalam keadaan bersih. Selanjutnya melakukan pemijatan. Setelah baby oil rata di telapak tangan, kemudian melakukan pemijatan. Proses pemijatan pertama-tama dilakukan pada bagian tulang leher. Jadi di tulang leher ini teman-teman melakukan pemijatan. Di sebelah sini bisa dilihat dengan gerakan memutar. Jadi di bagian leher lakukan gerakan memutar. Bisa diulangi sebanyak 3 kali sampai 5 kali. Jadi lakukan pemutaran selama beberapa detik. Setelah itu lakukan gerakan memutar, namun dari bagian leher hingga ke tulang bicep. Nah, bisa teman-teman ikuti gerakannya. Jadi seperti ini. Kemudian bulatannya diturunkan sampai ke pangkal lengan atas. Bisa teman-teman ulangi 3-5 kali. Setelah itu, lakukan gerakan jempol memutar kembali, namun di bagian sepanjang tulang belakang. Tapi di bagian samping tulang belakang ya, tidak boleh melakukan pemijatan di daerah tulang. Jadi di sebelah-sebelah tulang, dilakukan gerakan memutar sampai ke bawah. Gerakan ini bisa diulang 3 kali. Setelah 3 kali, teman-teman bisa melakukan garis lurus ke bawah, mengikuti arah gerakan kegiatan tadi untuk memberikan reaksi efek rileks kepada ibu. Selanjutnya, teman-teman bisa mengepalkan tangan,
Gerakan ini dilakukan dengan gerakan memutar pada punggung ibu, tapi dilakukan dari arah bawah ke atas, kemudian kembali lagi ke bawah. Bisa mengikuti cara saya. Bisa dilakukan sebanyak 3-5 kali. Nah, setelah dilakukan 3-5 kali, teman-teman, yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan lap bagian belakang ibu dengan air hangat. Jadi bisa menggunakan wastafel, kemudian kita celupkan ke air hangat, kemudian dilap ke belakang ibu, dengan gerakan ke bawah seperti ini. Lakukan dengan air hangat, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air dingin. Jadi bisa melakukan hal yang sama, dibasuh wastafnya, kemudian dilap ke arah bawah. Hal ini bertujuan untuk membuat peredaran darah di bagian belakang ibu menjadi lancar, karena ketika menggunakan air hangat akan terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah, dan ketika menggunakan air dingin akan terjadi vasokonstriksi, sehingga pembuluh darah di bagian belakang ibu menjadi lebih lancar dan ASI yang diproduksi pun bisa menjadi lebih banyak. Setelah proses lap belakang bagian ibu sudah selesai, kemudian bisa melanjutkan ibu untuk mengenakan bajunya kembali. Kemudian kita bereskan peralatan dan berpamitan dengan pasien. Itulah bagaimana cara melakukan pijat oksitosin kepada ibu postpartum maupun ibu menyusui. Apabila terjadi kesalahan dalam tindakan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.